Terbongkar, ternyata ini sebabnya yang membuat kapal KRI Nanggalan 402 pecah menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter sehingga 53 awak kapal dinyatakan gugur. Berikut penjelasannya, simak sampai habis agar tidak salah paham. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang sempat hilang kontak sejak Rabu di perairan Bali, kini sudah terdeteksi berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Yudo menyebut KRI Nanggala 402 itu mulai terdeteksi usai KRI Rigel melakukan multi-beam echo sounder dan melaksanakan kontak bawah air di tempat yang diduga kuat posisi datum tenggelamnya kapal selam itu. Hanya saja KRI Rigel hanya mampu di 800 meter. Selanjutnya, KRI Rigel menyerahkan temuan itu pada MV Swift Rescue yang merupakan bantuan dari Singapura. Pada pukul 7.37 MV Swift Rescue menerjunkan remotely operated vehicles dan menindaklanjuti kontak bawah air yang dilakukan KRI Rigel sebelumnya. Namun pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ROV Singapura mendapat kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, kata Yudo dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Puspen TNI, Minggu, tanggal 25 April tahun 2021. Yaitu tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala yang berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan, pada kedalaman 838 meter, imbuhnya. Yudo lantas mengatakan KRI Nanggala 402 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Terdapat bagian yang terlepas dari badan utama kapal, kemudian terdapat bagian belakang kapal tak berbadan tekan, selanjutnya kemudi horizontal dan vertikal. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian, kata dia. Masih di konferensi pers yang sama, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan sebanyak 53 awak kapal KRI Nanggala 402 dipastikan gugur. Hal ini diketahui berdasarkan hasil citra bawah air secara visual menggunakan kamera. Hadi juga menuturkan bagian dari KRI Nanggala yang meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, hingga baju keselamatan awak kapal MK11 telah ditemukan. Setelah 4 hari pencairan intensif, kemarin Sabtu sejumlah benda berhasil ditemukan di dekat lokasi tumpahan minyak. Antara lain pelurus torpedo, pipa pendingin dengan tulisan Korea Selatan, alas yang dipakai oleh ABK untuk beribadah, solar hingga pelumasan untuk naik turun periskop kapal selam. Dengan temuan itu, TNI telah menetapkan KRI Nanggala 402 dengan status subsung atau tenggelam, setelah sebelumnya masih dinyatakan hilang kontak yang diduga akibat blackout. Seperti dikatakan oleh seorang pakar pertahanan memperingatkan bahwa lambung baja kapal selam KRI Nanggala 402 Angkatan Laut Indonesia bisa pecah jika tenggelam hingga 700 meter di bawah laut. Kapal dengan 53 awak ini hilang kontak di perairan Bali sejak hari Rabu dini hari. TNI Angkatan Laut menyatakan pasokan oksigen pada kapal tersebut hanya cukup untuk 72 jam. Artinya, secara teori, pasokan oksigen tersebut diperkirakan sudah habis per pukul 3 pada Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021. Jika kapal selam berada di palung laut 700 meter, itu akan sulit bertahan karena tekanan bawah air akan menyebabkan retak dan pecahnya lambung baja, kata pakar pertahanan KONI Rahakundini Bakri, yang dilansir The Guardian. Argumen KONI sinkron dengan teori yang dipaparkan juru bicara TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, yang mengatakan kapal selam bertenaga diesel bisa bertahan di kedalaman hingga 500 meter dan lebih dari itu bisa berakibat fatal. Sedangkan Laut Bali kedalamannya bisa mencapai lebih dari 1.500 meter. Sekadar diketahui, KRI Nanggala 402 adalah kapal selam tenaga diesel, bukan tenaga nuklir, Type 209 buatan Jerman. Namun Angkatan Laut Indonesia mengaku sedang menyelidiki apakah kapal selam kehilangan daya atau listrik padam selama menyelam dan tidak dapat melakukan prosedur darurat saat turun ke kedalaman 600-700 meter, jauh di luar batas yang dapat bertahan. Hadi menuturkan,
Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan 53 awak di dalamnya telah gugur. Dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI saya nyatakan bahwa 53 personel yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur, ungkap Hadi. Pimpinan tertinggi prajurit TNI ini mengucapkan duka cita kepada keluarga prajurit TNI yang telah meninggal dunia. Dia mendoakan agar amal baik para prajurit yang gugur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prajurit-prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur. Semoga Tuhan Yang Maha Besar memberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan, pungkas Hadi. Kapal selam itu bergabung dengan Armada Indonesia pada tahun 1981 dan menjalani reparasi di Korea Selatan yang selesai pada tahun 2012. Kapal itu dilaporkan masih dalam kondisi baik. Within the German-built submarine, 49 crew members, 1 ship commander, 3 weapons specialists. Time is running out.